Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ara Education Channel. Berjumpa kembali dengan saya Ahmad Ridhotul Adha. Di video kali ini kita akan belajar bersama mengenai uji ANAVA atau Analysis of Variance yang meliputi prasyarat serta nanti kita akan berlatih untuk melakukan uji ANAVA satu jalur dengan menggunakan SPSS. Nah, sebelumnya penting untuk kita ketahui bersama, apa sih sebenarnya uji ANAVA itu? Oke, uji ANAVA atau Analysis of Variance itu merupakan salah satu uji statistik yang kerap dijumpai dalam penelitian eksperimen. Selain itu, uji ANAVA merupakan uji statistik yang ditujukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan efek akibat pemberian suatu perlakuan kepada sistem yang menjadikannya berbeda dengan sebelum diberikan perlakuan. Nah, apa bedanya dengan uji T kalau seperti itu? Bedanya dengan uji T, pada uji ANAVA, jumlah kelompok yang dibandingkan itu bisa berjumlah lebih dari 2. Sedangkan kalau pada uji T itu kan jumlah kelompok yang dibandingkan hanya sebanyak 2. Sehingga inilah yang membedakan antara ANAVA dengan uji T itu ya. Oke. Nah, berikutnya ini poin pentingnya yaitu terkait dengan syarat untuk melakukan uji ANAVA. Apa saja? Kalau dikutip dari bukunya Morgan tahun 2004, itu ada 3 syarat yang harus dipenuhi dalam uji ANAVA. Yang pertama, yaitu setiap observasi dalam analisis ANAVA itu harus bersifat independen, atau kalau bahasanya di bukunya Morgan itu observation are independent gitu ya. Terus yang kedua, varians antar kelompok yang dibandingkan itu harus homogen. Dan yang ketiga, residual atau error harus terdistribusi secara normal. Nah, ketiga syarat ini harus terpenuhi untuk bisa dilakukan uji ANAVA. Oke. Nah, berikutnya sobat, di sini perlu diketahui juga bahwa sebenarnya uji ANAVA itu memiliki 4 ragam, di mana keempat macam uji ANAVA tersebut itu dikelompokkan berdasarkan desainnya, di mana ada namanya uji ANAVA satu arah, terus ada uji ANAVA faktorial, uji ANAVA repeated measures, dan ada multivariate ANAVA atau yang biasa disebut dengan MANOVA. Nah, kita masuk ke uji ANAVA satu arah. Uji ANAVA satu arah atau ANAVA satu jalur itu digunakan untuk menguji perbedaan antara 2 atau lebih kelompok di mana hanya terdapat satu faktor yang dipertimbangkan. Misalnya, di sini saya mempertimbangkan faktor prestasi belajar siswa yang dihasilkan oleh strategi pembelajaran A, B, dan C. Nah, ini nanti seperti apa itu ya. Ini nanti yang akan kita coba praktikan bersama. Nah, itu untuk ANAVA satu jalur. Berikutnya untuk ANAVA faktorial. Nah, uji ANAVA faktorial itu merupakan pengembangan dari uji ANAVA satu jalur atau satu arah yang di dalamnya itu memuat lebih dari satu faktor dan juga interaksi yang diperhitungkan. Misalnya kayak gini. Pada dunia kedokteran gitu ya, efek pemberian dosis obat yang berbeda dan frekuensi pemberian obat terhadap kesembuhan pasien. Jadi di sini ada 2 faktor. Yang pertama itu dosisnya itu berbeda. Terus yang kedua itu frekuensi pemberiannya itu juga berbeda. Nah, 2 faktor ini mempengaruhi satu variabel terikat yaitu kesembuhan pasien seperti itu. Nah, pada ANAVA faktorial interaksi atau kombinasi antar dosis itu diperhitungkan gitu ya pengaruhnya gitu terhadap kesembuhan pasien. Selain itu uji ANAVA faktorial ini juga identik atau kerap disebut dengan two-way ANOVA atau ANAVA 2 arah gitu. Nah, berikutnya ada ANAVA repeated measures, di mana desain ANAVA ini digunakan apabila dalam penelitian subjek yang diteliti itu diizinkan untuk mendapatkan treatment yang berbeda, yaitu dari kata-kata repeat itu ya, artinya pengulangan. Misalnya,
upaya peningkatan prestasi belajar siswa dalam satu kelas yang sama gitu melalui strategi pembelajaran A, kemudian dilanjut dengan strategi pembelajaran B gitu. Ya, nanti hasilnya seperti apa itu dibandingkan. Terus yang terakhir yaitu ada namanya multivariat ANAVA atau disebut juga dengan MANOVA. Nah, bedanya dengan ANAVA, dalam MANOVA ini peneliti akan mengukur lebih dari satu respon dalam satu kali pemberian perlakuan. Misalnya dalam dunia kedokteran gitu. Peneliti memiliki tujuan untuk mengetahui dampak obat pada beberapa dosis. Maka respon yang harus ditinjau oleh peneliti itu lebih dari satu, yaitu kadar trigliserida LDL dan HDL yang ada pada tubuh pasien. Nah, itu. Oke sobat, sekarang kita lanjutkan ke latihan uji ANAVA 1 jalur. Nah, di sini saya membuat data gitu ya. Tapi ini datanya bukan data real, artinya saya ngasal gitu aja datanya. Dimana di sini saya misalkan terdapat 3 kelas yang di dalamnya itu berisikan 10 siswa gitu. Katakanlah kelas 10 IPA 1, 10 IPA 2 dan 10 IPA 3 gitu. Nah, setiap kelas itu diberikan perlakuan yang berbeda-beda. Misalnya pada kelas 10 IPA 1 itu menggunakan strategi pembelajaran A. Terus pada kelas 10 IPA 2 itu menggunakan strategi pembelajaran B. Dan pada kelas 10 IPA 3 itu menggunakan strategi pembelajaran C. Nah, untuk datanya seperti ini. Oke, sekarang kita masuk ke SPSS-nya. Nah, baik sobat, di sini saya sudah memasukkan data prestasinya gitu. Jadi untuk 1 sampai 10 pertama itu merupakan data dari kelas A, kemudian 11 sampai 20 itu data dari kelas B, dan 21 sampai 30 itu merupakan data dari kelas C. Adapun untuk kolom strategi di sini, di mana untuk strategi pembelajaran yang A itu saya berikan kode 1 gitu ya. Terus untuk strategi pembelajaran B saya beri kode 2, dan untuk strategi pembelajaran C saya beri kode 3. Nah, mungkin seperti ini untuk strateginya. Jadi di bagian value di sini ini bisa diklik titik 3-nya. Nah, ini misalnya 1 itu misalnya yang A tadi itu ya, itu kayak inquiry berbantuan resitasi misalnya kayak gitu. Atau mau tulis A gitu aja juga boleh. Terserah, ini sesuai kebutuhan kita. Misal ada nilai lagi yang mau kita tambahkan, silahkan. Misalnya 4 kayak gini. Model pembelajaran D misalnya kayak gini. Udah, tambahkan aja. Tapi karena hanya ada 3 aja, jadi yang ini nggak jadi gitu ya. Kita cancel aja. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke cara analisisnya. Bagaimana caranya? Kita klik bagian ini, analyze, kemudian kita pilih compare means dan pilih one way ANOVA. Oke, ini kita reset dulu. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Untuk bagian prestasi atau bagian variabel terikat, kita masukkan ke dalam kotak dependent list. Sedangkan untuk variabel bebasnya dalam hal ini adalah strategi, kita masukkan ke dalam faktor. Setelah itu kita klik option terlebih dahulu. Kita centang yang bagian deskriptif dan homogeneity of variant test. Setelah itu klik continue dan klik OK. Nah, hasilnya adalah seperti ini sobat. Jadi di bagian deskriptif itu tampak bahwa untuk model pembelajaran A itu menghasilkan nilai rata-rata sekian. Untuk model pembelajaran B sekian dan model pembelajaran C sekian. Kemudian kalau kita lihat pada bagian ini, test of homogeneity of variance, di sini didapati nilai signifikansi yang lebih dari 0,05. Artinya apa? Ketiga data ini dari ketiga perlakuan ini itu masing-masing terdistribusi secara homogen gitu ya. Maaf, bukan terdistribusi ya, tapi emang variansnya itu bersifat homogen gitu. Oke, kalau kita turun lagi ke bawah, nah di sini pada hasil uji ANOVA-nya
kita melihat bahwa nilai F hitung kita itu sebesar 1,158, dimana dengan signifikansi 0,329, dan untuk DF-nya pada bagian pembilang itu 2 dan pada bagian penyebut itu 27. Nah, bagaimana cara kita mengetahui apakah H0 kita itu berhasil ditolak atau tidak? Yaitu dengan membandingkan F hitung yang ada di sini dengan F yang ada di tabel. Kalau kita lihat pada tabel, ternyata nilai dari F tabel untuk pembilang 2 dan penyebut 27 itu nilainya 3,35. Artinya nilai F hitung kita yang nilainya 1,158 itu kurang dari F tabel. Jadi apa kesimpulannya? Hipotesis 0 kita gagal ditolak. Artinya apa? Pemberian perlakuan yang berbeda pada setiap kelas ternyata tidak menjadikan pemahaman siswa atau prestasi belajar siswa itu berbeda secara signifikan. Nah, oke. Jadi saya kira itu video untuk kali ini. Semoga bermanfaat, dan adanya salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.